Shalom pagi bersama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Engkau buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Dan kami masih hidup dan kami bernapas semua karena kebaikan Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan aktif slide, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, dan Roh Kudus melembutkan hati kami, ungkapkan firman-Mu sehingga menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat pertama sampai ayat 53. Saya bagi dalam 4 bagian. Ayat pertama sampai ayat 15, ayat 16 sampai ayat 35, ayat 36 sampai ayat 45, dan 46 sampai 53. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat pertama sampai 15. Besok kita lanjutkan 16 sampai 35, 36, 45, 46 sampai 53. Pembelaan firman. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefan, hai saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa luhur kita Abraham ketika Abraham masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepada keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah Abraham dari negeri orang Kasim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayah meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat makamu diam sekarang. Dan situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tapi ia berjanji akan memberikan tanah itu padanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Begini firman Allah, ayah itu bapa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bapa mereka akan diperbudak dari ayah 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan berbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak. Lalu menyatakan pada hari yang ke-8, dan Ishak memperoleh Yakub, dan Yakub memperoleh ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjadi menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta mengaruniakan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuilah asal usul Yusuf pada Firaun. Dan Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Nah, dan ayat 16 dan sampai ayat 35 besok kita akan membacanya. Di sini lihat Stefanus dengan berani dia menceritakan keturunan Abraham, bagaimana Allah memanggil Abraham. Tapi yang sangat menarik pagi hari ini, firman Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-9. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai Yusuf.
Kita mengenal kisah Yusuf dari Kejadian pasal 37 dan selanjutnya. Dan firman Allah jelas berkata, oh bagaimana penderitaan Yusuf dihadapi. Yusuf adalah orang anak kesayangan daripada bapaknya. Tapi karena iri hati menguasai dalam hidup bapak kakak-kakaknya, dan Yusuf dijual menjadi budak. Ini yang kita harus jaga hati kita. Ini penting dalam hidup kita, karena iri hati banyak terjadi hal-hal yang tidak baik, pembunuhan. Selain itu terjadi hal-hal yang tidak baik. Maka firman jelas Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Betapa kita harus menjaga hati dengan baik. Bangun tidur tidak akan mengadakan mesbah, dan sebentar akan bekerja atau beraktivitas yang terkerjakan dan bertemu dengan si A, si B dan selanjutnya. Betapa kita menjaga hati kita dan kekudusan. Kalau kita jangan jaga hati kita dan kekudusan, yang terjadi banyak hal-hal yang harus terjadi tapi terjadi. Yang satu yang kita lihat pada iri hati. Bayangkan kalau kakak tega menjual anaknya, adiknya jadi budak. Biasa-biasanya kakak sayang pada adik, tapi karena iri hati. Karena iri hati penting. Karena iri hati kakak dan adik bisa jadi pembunuhan. Karena iri hati suami bisa cerai. Karena iri hati pelayanan jadi hancur. Karena iri hati terjadi rumah tangga jadi rusak. Karena iri hati banyak hal-hal yang gak mesti terjadi tapi terjadi. Karena iri hati. Maka jangan kita iri hati dengan seseorang. Lihat orang punya mobil, kita belum punya mobil, timbullah iri hati. Orang punya rumah, kita belum punya rumah, timbullah iri hati. Dia pakai baju mewah, timbullah iri hati. Dan banyak hal-hal yang gak perlu terjadi, tapi terjadi karena iri hati. Betapapun kita pagi hari menjaga hati kita, waspada, hati-hati. Jangan iblis menguasai hati kita atau pikiran kita, tapi kita isi pikiran kita dengan kuasa dengan Roh Kudus. Hati kita dikuasai Roh Kudus sehingga kita berjalan pada rel firman Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara mau hidup pimpin Roh Kudus? Kalau kita tidak mau hidup pimpin Roh Kudus, yang timbul iri hati. Ya, lihat bagaimana Stefanus, karena mereka iri hati, Stefanus harus menghadap mahkamah agama. Ya, sebenarnya tidak salah. Kita mau kita menjaga hati kita dengan baik. Apa kalian yang tidak mengganggu dalam hidup kita. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami mau menjaga hati kami dari perkara-perkara yang tidak baik, peristiwa iri hati. Dengan keadaan dunia yang kami hadapi, dengan situasi yang kami hadapi, kami belajar bersyukur dengan hidup yang kami jalani. Yang kami iri hati dengan berkat orang, kami iri hati dengan keadaan orang, tapi kami belajar bersyukur dengan apa yang kami berikan hidup kami. Pimpin kami semua dengan kekudusan, dan kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja setempat perang virus corona. Dan kami mohon belas kasihan, pandemi jadi endemi, dan ekonomi kami, negara kami kami berkati oleh Tuhan. Segala kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.